X1 dikurangi X2 adalah X1 ditambah X2 kita pangkatkan 2 dikurangi 4 X1 X2. Terus yang kedua, jika X1 ditambah X2 kita akan memperoleh nilai min B per A. Yang ketiga, X1 dikali X2 kita akan memperoleh C per A pada persamaan kuadrat ya. Yang keempat, jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kita akan peroleh nilainya X1 tambah X2 dipangkatkan 2 dikurangi 2 X1 X2. Nah, jika dia pangkat 3, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 kita akan peroleh X1 tambah X2 pangkat 3 dikurangi 3 X1 X2, kemudian kita kalikan X1 ditambah X2. Nah, 1 per X1 ditambah 1 per X2 kita samakan dulu penyebutnya menjadi X1 X2. X1 X2 dibagi X1 berarti X2, X1 X2 dibagi X2 ditambah X1. Nah, kemudian jika ketemu X2 dibagi X1 ditambah X1 dibagi X2, kita samakan juga penyebutnya menjadi X1 X2. X1 X2 dibagi X1 berarti sisanya X2, X2 dipangkatkan 2 ditambah X1 X2 dibagi X2 adalah X1 dikalikan X1 jadi X1 pangkat 2. Kemudian X2 pangkat 2 ditambah X1 pangkat 2 kita jabarkan kembali, kita masukkan pada sifat yang keempat, dia menjadi X1 tambah X2 pangkat 2 dikurangi 2 X1 X2 dibagi X1 X2 gitu. Nah, saya akan ambil contoh dari pertama X1 tambah X2. Nah, A ya kita ambil dari rumus AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan min 7 dan nilai C sama dengan min 6. Nah, untuk menjawab X1 tambah X2 ini rumusnya adalah min B per A. Berarti kita masukkan min dalam kurung min 7 dibagi 1. Ketemu min jadi plus ya, maka hasilnya 7. Terus yang kedua, kalau kita cari X1 X2, nah ini rumusnya adalah C per A. C per A itu berarti min 6 dibagi 1 sama dengan min 6. Terus yang ketiga, berapa nilai mutlak X1 dikurangi X2? Nah, kita bisa gunakan pakai rumus penjabaran X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi 4 X1 X2. Nah, baru kita masukkan kembali sesuai dengan nilai yang sudah kita cari dari awal. X1 tambah X2 ini 7, berarti 7 pangkat 2 dikurangi 4 kita kalikan dengan X1 kali X2 min 6. Maka hasilnya 49, min ketemu min jadi plus ya, 24. Maka hasilnya akar daripada 7 ke 4. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nilai jabarnya adalah X1 tambah X2 pangkat 2 dikurangi 2 X1 X2. Kita tinggal masukkan nilai X1 tambah X2 adalah 7. Berarti 7 pangkat 2 dikurangi 2 dikali min 6. Maka hasilnya 49 ditambah 12. Maka hasilnya sama dengan 5 berarti 60. Yang kelima, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Nah, nilai penjabarannya adalah X1 tambah X2 dipangkatkan 3 dikurangi 3X1 X2 kita kalikan X1 tambah X2. Kita masukkan X1 tambah X2 itu adalah nilainya 7. Berarti 7 pangkat 3 dikurangi 3 X1 kali X2 min 6 kita kalikan lagi X1 tambah X2 itu adalah 7. Kemudian kita selesaikan 7 pangkat 3 itu adalah 343 min ketemu min ini plus berarti 43 sama dengan 126. Maka hasilnya 469. Nah, kita coba ya soal yang ke-7 nih. Ambil kita soal yang ke-6. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Dia akan menghasilkan X2 ditambah X1 dibagi X1 kali X2. Nah, maka hasilnya X2 tambah X1 itu adalah 7 dibagi min. Maka hasilnya min 7 per 6. Nah, untuk nomor 7, teman-teman bisa ini ya, bisa coba sendiri. Nomor 7 coba sendiri dari soal yang sama. Selamat mencoba. Untuk soal yang nomor 3, kita cari X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat X2 dikurangi 2X min 4 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai A sama dengan 1, nilai B
Kemudian X1 tambah X1 dikali X2, dia C per A. C berarti di sini min 4 dibagi 1 hasilnya min 4. Nah, untuk menjabarkan X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat, kita lakukan perfaktoran. Kita faktorkan dari kita ambil X1 dibagi X1 adalah X1, X2 dibagi X2 habis, X1 bagi X1 habis, X2 kuadrat dibagi X2 berarti X2. Kemudian kita substitusikan atau kita ganti X1 kali X2 adalah nilainya min 4. Min 4 dikali X1 tambah X2 nilainya 2. Maka hasilnya adalah min 8. Nah, sekarang untuk soal nomor 4 saya akan menjawab berapa nilai 1 per akar X1 ditambah 1 per X2. Langkah pertama ya, 2 dikurangi 9X ditambah 64. Nah, langkah pertama yang kita ambil, kita cari dulu nilai X1 ditambah X2. Min B per A. Berarti ingat A-nya berarti di sini 1, B-nya adalah min 9 dan C-nya adalah 64. Berarti min dalam kurung min 9 dibagi 1. Min kali min positif ya, ini 9. Terus X1 kali X2 sama dengan C per A. C per A itu berarti 64 dibagi 1, maka hasilnya 64. Nah, baru kita samakan 1 per akar X1 ditambah 1 per X2. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Berarti dia ambil akar X1 dikali akar X2. Kemudian kita bagi X1 kali X2 dibagi akar X1, maka sisanya adalah X2. Akar X1 dikali X2 dibagi akar dari X2, berarti sisanya adalah akar dari X1. Kemudian untuk menjawab di sini, untuk menjawab bagi akar X2 dibagi akar X2 habis, yang tersisa adalah akar X1. Nah, kita kuadratkan, kita selesaikan X1 tambah X2, berarti nilainya X1 tambah X2 ini adalah 9. 9 ditambah 2 akar X1 kali X2 64 dibagi akar dari X1 dikali X2. Nah, baru kita selesaikan. Ini kan artinya 9 ditambah 2 dikali 6. 2 dikali 8. Akar 8 itu adalah 8. Akar dari 64 adalah 8. Dibagi akar dari 64. Nah, 2 dikali 8 itu kan 16. 16 ditambah 9, 25 dibagi akar 64. Nah, 25 itu adalah kita masukkan dari penjumlahan X2 ditambah X1. Berarti akar dari 25 dibagi akar 64. Jadi hasilnya 5 per 8. Gitu. Jadi 25 ini kita kembalikan lagi dari akar X1 dan X2. Maka hasilnya 5. Akar 25 sama dengan 5, akar 64 sama dengan 4. Nah, untuk soal yang ketujuh, diketahui persamaan kuadrat yang dimana mx kuadrat ditambah m dikurangi 5, x dikurangi 20 sama dengan 4. Yang dimana akar-akarnya saling berlawanan. Yang diminta tentukan nilai m. Nah, yang kita harus perhatikan di sini akar-akarnya saling berlawanan. Kalau akar-akar saling berlawanan, itu terdapat di diskriminan, berarti D sama dengan 0. Dia mempunyai dua akar yang kembar, tapi berlawanan ya. Contohnya misalnya X dikurangi 2, X ditambah 2. Nah, sekarang kita mau mencari nilai M. Nah, diketahui persamaan kuadrat 2X kuadrat min 3X dikurangi 5 sama dengan 0. Tentukan PKB. PKB ini berarti persamaan, di sini persamaan kuadrat barunya, kuadrat baru. Nah, ingat kalau persamaan kuadrat baru, kita akan menentukan X kuadrat min di sini X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2. Nah, kita cari dulu dalam persamaan yang lama ya. X1 ditambah X2 dia min B per A. Berarti nilai A-nya di sini berarti nilai A-nya nilainya 2, nilai B-nya adalah min 3, nilai C-nya adalah min 5. Kemudian saya masukkan min dalam kurung min 3 dibagi 2, maka 3 per 2. Terus X1 kali X2 dia adalah C per A, berarti min 5 per 2. Kemudian
kita ubah menjadi persamaan kuadrat baru. Kuadrat baru dari akar-akarnya yang diketahui adalah 3 kalinya X1 dan 3 kalinya X2. Nah, angka pertama kita sama ya, kita cari X1 ditambah X2, tapi kita ambil dari akar yang baru. Berarti 3X1 ditambah 3X2. Kemudian kita substitusikan, kita faktorkan. Kita ambil 3, kita keluarkan menjadi X1 tambah X2. Kemudian X1 tambah X2 kita ganti menjadi 3/2. Maka dia nilainya 9/2. Terus yang kedua, kita cari X1 kali X2. Nah, kita ambil dari akar-akar yang baru. Berarti 3X1 dikali 3X2. Kemudian kita keluarkan 3X1 dikali X2. Kemudian kita ganti X1 kali X2 menjadi minus 5/2. Maka dia menghasilkan minus 15/2. Kemudian nilai X1 tambah X2 9/2 dan X1 kali X2 nilainya minus 15/2 samaan kuadrat baru. Dia menjadi X pangkat 2 dikurangi X1 tambah X2 9/2. Di sini X ditambah di sininya minus 15/2. Kita ganti. Kemudian kita samakan penyebutnya, kita kalikan 2. Maka dia akan menghasilkan 2X kuadrat min 9 pangkat 2 dikali 2 min 9X min 15 pangkat 2 dikali 2 berarti min 15 sama dengan 0. Maka nilai PKB nya 2X kuadrat min 9X min 15 sama dengan 0. 1 ditambah X2. X1 tambah X2 berarti min B per A. Yang dimana min B nya ya, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Nah, berarti min dalam kurung M dikurangi 5 dibagi di sini M yang sama dengan 0 ya, sama dengan 0 karena kita ambil D sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan min M di sini, min ketemu min berarti plus ya. Nah, ini kita kalikan M dikali 0 sama dengan 0. Maka min M sama dengan min 5, maka nilai M sama dengan 5 karena negatif ketemu negatif hasilnya positif.